Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Khairunisa Hanifah Ardi, bisa dipanggil Kak Hanifah. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga sehat-sehat selalu ya, amin. Di masa pandemi ini, aktivitas adik-adik pasti menjadi terbatas, bukan? Misalnya kegiatan belajar yang biasa dilakukan di sekolah bersama teman-teman harus dilakukan dari rumah secara daring. Tentunya adik-adik pasti sudah mulai bosan. Meski demikian, adik-adik harus tetap semangat untuk belajar daring dari rumah. Dan kita doakan juga, semoga virus yang menyerang dunia cepat berlalu agar kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Hampir setiap hari pasti adik-adik melihat atau bahkan mengamati macam-macam jenis pekerjaan seperti polisi, guru, petani, nelayan, dokter, tentara, koki, dan lain sebagainya. Dan adik-adik pasti juga sudah mengetahui tentang pengrajin kayu. Pekerjaan yang membuat kursi, meja, lemari, dan perabotan atau hiasan yang terbuat dari kayu. Nah, di sini kita akan membahas tentang jenis pekerjaan. Kita langsung saja membahas materinya, dan tolong simak baik-baik ya. Jenis pekerjaan. Hanya ada dua jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh kebanyakan orang di dunia ini, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang misalnya petani, tukang kayu, nelayan, penjahit, dan lain-lain. Lalu, contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa antara lain guru, sopir, dokter, polisi, tentara, dan lain sebagainya. Pekerjaan pengrajin kayu. Tukang kayu adalah perajin terampil yang membuat atau memperbaiki struktur kayu. Contoh dari hasil pekerjaan kayu. Pertama, kursi, meja, lemari, pintu dari kayu, perabotan rumah terbuat dari kayu seperti jam dinding, asbak, hiasan rumah, dan lain-lain. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan beberapa contoh hasil dari pengrajin kayu. Yang nomor satu ini adalah perabotan atau hiasan rumah, ada gelas, lalu motor dari kayu, asbak rumah, dan lain sebagainya. Lalu yang nomor dua ini kursi yang terbuat dari kayu. Selanjutnya yang nomor tiga ini pintu yang terbuat dari kayu. Lalu nomor 4 ini adalah tempat lampu yang terbuat dari kayu juga. Selanjutnya yaitu ada meja, kursi yang terbuat dari kayu. Lalu yang terakhir ini adalah tempat kaca atau biasanya buat tempat make up ibu kalian atau barang-barang penting nanti ditaruh di sini. Lalu di sini kakak sudah menyiapkan contoh jenis pekerjaan. Yang pertama ini adalah nelayan. Nelayan adalah orang yang pekerjaannya menangkap ikan di sungai ataupun di laut. Yang kedua yaitu guru. Guru adalah orang yang mengajar kita di kelas. Mereka mendidik kita agar menjadi anak yang baik dan pintar. Contoh selanjutnya yaitu ada petani. Petani menghasilkan barang yaitu berupa hasil alam seperti beras. Dan contoh yang terakhir yaitu ada dokter. Dokter memeriksa pasien yang sakit, kemudian dokter memberitahukan penyakit apa yang diderita oleh pasien dan dapat menyembuhkan pasien yang sakit.
Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu pekerjaan terbagi atas dua macam, yakni pekerjaan yang menghasilkan barang dan yang menghasilkan jasa. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang misalnya petani, tukang kayu, nelayan, penjahit, dan lain-lain. Contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa antara lain guru, sopir, dokter, polisi, dan lain-lain. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kakak sudah menyiapkan soal latihan buat adik-adik di rumah semuanya. Dan kakak juga sudah menyiapkan video animasi tentang jenis pekerjaan. Hai adik-adik, selamat datang di media pembelajaran animasi mengenai jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan itu ada dua, yaitu yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Adik-adik, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar pekerjaan apa sajakah ini? Ya, benar. Jadi, gambar tersebut merupakan pekerjaan petani, peternak, nelayan, dan koki. Petani adalah orang yang bekerja di sawah maupun kebun. Pekerjaan tersebut menghasilkan barang seperti padi, sayur, dan buah-buahan. Peternak adalah orang yang mengembangbiakan hewan seperti ayam, sapi, dan kambing. Pekerjaan tersebut menghasilkan barang seperti susu sapi, telur ayam, dan daging kambing. Nelayan adalah orang yang mencari ikan di laut. Pekerjaan tersebut menghasilkan barang berupa ikan-ikan segar yang dapat kita beli di pasar. Koki adalah orang yang bekerja membuat makanan. Pekerjaan tersebut menghasilkan barang berupa makanan seperti soto, nasi goreng, kue, dan lain-lainnya. Adik-adik, coba lihat pekerjaan apakah ini dan sebutkan barang apa saja yang dihasilkan. Ya, benar. Jadi, pekerjaan ini adalah koki. Ia menghasilkan barang berupa makanan seperti nasi goreng, soto, kue, dan lain-lainnya. Setelah mempelajari jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, mari adik-adik kita lihat lagi tentang jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Coba lihat, pekerjaan apa sajakah ini? Ya, benar. Pekerjaan ini ada supir, dokter, guru, polisi, pilot, montir, dan pemangkas rambut. Supir adalah orang yang bekerja memberikan jasa untuk mengantar jemput penumpang ke tempat tujuan. Dokter adalah orang yang bekerja di bidang kesehatan yang memberikan jasa mengobati dan merawat pasien. Guru adalah orang yang bekerja memberikan jasa mengajar, mendidik, dan membimbing siswanya dalam belajar di sekolah. Polisi adalah orang yang bekerja memberikan jasa menjaga keamanan dan ketertiban umum. Pilot adalah orang yang bekerja memberikan jasa menerbangkan pesawat untuk mengantar penumpang ke tempat tujuan. Montir adalah orang yang bekerja memberikan jasa memperbaiki kendaraan agar nyaman digunakan. Pemangkas rambut adalah orang yang bekerja memberikan jasa merapikan dan memotong rambut para pelanggan. Adik-adik, coba perhatikan gambar berikut ini. Pekerjaan apakah ini dan sebutkan jasa apa yang diperoleh. Ya, benar, ini adalah pilot. Jasanya adalah menerbangkan pesawat untuk mengantar penumpang ke tempat tujuan. Setelah kita mempelajari tentang apa itu pekerjaan dan jenis-jenisnya, mari kita menyimpulkan bersama. Apakah adik-adik ada yang bisa menyimpulkan? Ya, jadi pekerjaan adalah suatu usaha seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Dan dari kedua jenis pekerjaan tersebut, terdapat banyak sekali pekerjaan yang dapat kita lakukan untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu materi yang kita bahas hari ini.
Semoga dapat membantu belajar dari adik-adik di rumah. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kakak mempunyai pesan buat adik-adik semua. Selalu jaga kesehatan kalian. Jika adik-adik ada aktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, jaga jarak, dan jaga pola makanan kalian semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan materi dari kakak. Sampai jumpa lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.